Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Alhamdulillah pada hari ini kelompok 1 bisa melaksanakan diskusi dari dari makalah kami yang berjudul dampak dari meningkatnya kriminalitas di masa pandemi terhadap kesehatan mental masyarakat. Kepada pemakalah pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan kelompok kami untuk melaksanakan atau menjelaskan tentang makalah yang telah kami buat. Baik, pertama kita masuk pada kriminalitas. Pengertian dari kriminal merupakan sebuah perbuatan atau perilaku yang melanggar hukum maupun norma hukum tertentu yang ditetapkan oleh masyarakat di kehidupan manusia, seperti pencurian, perampokan, atau bahkan pembunuhan. Kriminalitas ialah tingkah laku yang menimbulkan masalah dan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat melanggar nilai atau sebuah norma hukum. Menurut kriminolog, kriminalitas umumnya mengacu pada pelanggaran manusia terhadap norma atau penjahat yang berbahaya, menjengkelkan, menimbulkan korban, dan karena itu tidak dapat ditoleransi. Dalam teori return activity, itu melihat bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya tiga kondisi tersebut. Yang pertama yakni pelaku yang termotivasi, yang kedua adanya target yang sesuai atau yang target yang tepat, kemudian lemahnya penanganan atau pengawasan. Baik, kemudian kita masuk kepada tipe-tipe kejahatan yang akan dilanjutkan oleh pemakalah kedua. Baiklah, saya Kiki Juliana, pemakalah kedua akan membacakan materi. 2. Tipe-tipe kejahatan. Menurut Light, Keller, dan Cloud, tipe kejahatan ada 4, yaitu violent offenses, atau kejahatan yang disertai dengan kekerasan pada orang lain, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Property offenses, atau kejahatan yang menyangkut hak milik orang lain seperti perampasan, pencurian tanpa kekerasan, dan lain sebagainya. Sementara itu, Like Keller dan Clown dalam bukunya yang berjudul Sosiologi 1989 membedakan kejahatan menjadi 4 tipe, yaitu crime without victim, organized crime, white collar crime, dan corporate crime. Satu, white collar crime atau kejahatan kerah putih. Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpandang atau berstatus tinggi dalam hal pekerjaannya. Contohnya penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan, manipulasi data keuangan sebuah perusahaan, korupsi, dan lain sebagainya. 2. Crime without victim atau kejahatan tanpa korban. Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan. Contohnya berjudi, mabuk, dan hubungan seks yang tidak sah tetapi dilakukan secara sukarela. Baiklah, materi akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah, saya Devi Amelia Fitri akan melanjutkan materi. 3. Organized crime, kejahatan terorganisir.
Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Biasanya lebih ke material dengan jalan menghindari hukum. Contohnya penyedia jasa pelacuran, penadah barang curian, perdagangan perempuan ke luar negeri untuk komoditas seksual, dan lain sebagainya. 4. Corporate crime, kejahatan korporasi. Kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Lebih lanjut, like Keller dan Colabone, keuntungan membagi tipe kejahatan korporasi ini menjadi 4, yaitu kejahatan terhadap konsumen, kejahatan terhadap publik, kejahatan terhadap pemilik perusahaan, dan kejahatan terhadap karyawan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materinya tentang penyebab meningkatnya kriminalitas selama COVID-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi menyebabkan masalah dalam sektor ekonomi, misalnya pekerja yang akhirnya tidak memiliki pekerjaan karena harus dirumahkan oleh tempatnya bekerja. Ada beberapa hal dan dampak dari melonjaknya kasus kriminalitas di masa pandemi. Penyebab dan dampak kasus kriminal tersebut yaitu yang pertama, terjadinya PHK besar-besaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan kepada para pekerja dengan alasan mengalami kerugian. Yang kedua, para pemilik usaha terpaksa gulung tikar karena omset yang didapat tidak sesuai dengan pendapatan usahanya. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar seperti kebutuhan makanan maupun kebutuhan pokok lain. Yang keempat, kejahatan KDRT. Di masa PSBB, kebanyakan masyarakat menghabiskan waktunya di rumah. Namun, hal ini memberikan kesempatan pada pelaku untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anggota keluarganya. Terlebih, bila salah satu di antaranya tidak memiliki pekerjaan dan harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Masalah ekonomi. Dalam hal ini menjadi sumber utama terjadinya kejahatan, baik pencurian, perampokan, maupun KDRT. Selain itu, penyebab di atas terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas menurut Abdul Shani. Faktor pemicu terjadinya kriminalitas menurut Abdul Shani tersebut terbagi dua, yaitu faktor dari luar individu yang bisa menimbulkan tindakan kriminalitas dibagi menjadi dua jenis, yaitu karena ada faktor media massa dan adanya tuntutan dari faktor ekonomi. Yang pertama itu faktor media massa. Di zaman modern sekarang ini banyak sekali kemudahan dan keuntungan yang dapat diraih melalui media sosial, namun juga dapat menimbulkan kerugian bagi sebagian orang karena adanya penyalahgunaan. Selanjutnya, faktor ekonomi. Derasnya arus globalisasi tidak bisa dibendung, menawarkan segala fasilitas yang serba mudah, cepat, dan otomatis. Untuk memperoleh itu, semuanya tentunya diperlukan sebuah biaya dan ketidaksamaan ekonomi dalam suatu wilayah dapat menimbulkan tindak kriminalitas. Contohnya, seseorang yang hidupnya dikatakan golongan ekonomi menengah ke bawah ingin terlihat glamor di depan umum, melakukan berbagai hal apa saja termasuk yang negatif seperti mencuri. Yang kedua, faktor dari dalam. Yang pertama itu ada tingkah laku dan tingkat inteligensi individu dipengaruhi oleh pendidikan. Yang kedua, kebutuhan rekreasi. Yang ketiga, posisi individu dalam masyarakat. Yang keempat, perubahan tingkat usia individu dapat memicu perubahan perilaku sehingga tidak sedikit dapat melakukan tindak kejahatan. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, saya pemateri berikutnya akan menyampaikan materi kami, yaitu kasus-kasus kriminalitas selama COVID-19. Nah, menurut Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Brigjen Pol Argo Yuwono, menurutnya kasus kriminalitas itu meningkat selama pandemi COVID-19, bahkan peningkatan kriminalitas itu
dinyatakan sebesar 19,72% dari masa sebelum pandemi. Nah, dikarenakan menurunnya aktivitas masyarakat karena wabah COVID-19 ini, malah meningkatnya kejahatan jalanan yang begitu marak terjadi dan membuka peluang kejahatan dan kriminalitas bagi para pencuri dan perampok. Nah, menurut Iqra berpendapat, kejahatan terkait harta benda atau kejahatan properti seperti pencurian dan perampokan berpotensi naik lagi dengan asumsi situasi kesulitan ekonomi merupakan kondisi kriminologi. Faktor kriminogen adalah faktor yang menyebabkan munculnya tindak pidana. Jenis kejahatan yang kemungkinan mengalami peningkatan diantaranya penyebaran hoaks, kekerasan dalam rumah tangga atau disebut juga KDRT, dan kejahatan siber seperti penipuan daring. Sedang di Eropa banyak laporan KDRT meningkat karena korban yang memiliki riwayat hubungan kekerasan sebelumnya terperangkap di rumah, kata Iqra. Ada beberapa kasus kriminalitas yang terjadi selama COVID. Di sini dicatat ada kasus 1 dan kasus 2. Kasus satunya yaitu telah dikutip dari kompas.com bahwa Polda Banten mencatat kasus kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2020 itu meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar mengatakan sebanyak 3.323 kejahatan konvensional seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, penipuan, dan lainnya, naik sebesar 8% dari 3.369 pada tahun 2019. Nah, menurut Fiandar, kenaikan kasus kejahatan di Banten merupakan dampak pandemi virus corona. Para pelaku terdorong melakukan kejahatan akibat desakan ekonomi. Dalam keadaan ekonomi sulit, termasuk karena COVID-19, ada yang mencuri, menjamret, dan lain sebagainya, kata Fiandar saat rilis akhir tahun di Mapolda Banten. Selain itu, pandemi juga menyebabkan kasus kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan itu meningkat. Para predator mengincar anak-anak dari dampak penggunaan internet dan media sosial tidak bijak. Ini kasus kejahatan seksual agak menonjol. Ini pengaruh medsos dan dunia maya, ujar Fiandar. Fiandar merinci dari 3.623 perkara kejahatan konvensional, sebanyak 2.431 tersangka berhasil ditangkap. Sekian itu saja materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya ada kasus 2. Ada banyak faktor yang menyebabkan kasus kriminalitas selama wabah COVID-19 meningkat, yang dikatakan oleh Muhammad Isnur sebagai Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, atau yang biasa disebut dengan YLBHI. Perlu dilihat lagi bagaimana keadaan ekonomi yang berkembang terkait dengan keadaan COVID-19, kata Isnur Selasa 21 April 2020. Isnur mengatakan, selama pandemi COVID-19 telah terjadi pemutusan hubungan kerja dan dirumahkannya para karyawan. Selain itu, pemerintah juga tidak bertanggung jawab dengan tidak memenuhi kebutuhan dasar saat terjadi bencana nasional dan darurat kesehatan masyarakat. Orang dalam keadaan serba sulit dibatasi untuk bekerja dan berusaha. Yasona Lauli sebagai kebijakan Menteri Hukum dan HAM membebaskan narapidana lewat program asimilasi, kata Isnur, juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kriminalitas. Namun, hal itu belum bisa disimpulkan terlalu cepat. Perlu penelusuran lebih lanjut menggali data. Untuk menekan angka kriminalitas ini, Isnur menyarankan pemerintah agar cepat melakukan pemetaan, meminta masukan dari kriminolog, dan melakukan intervensi apa penyebab sesungguhnya. Yang terpenting, pemerintah harus memenuhi kebutuhan dasar warga sesuai Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan UU Karantina Kesehatan. Mabes Polri menyatakan ada peningkatan kasus kriminalitas sebesar 11,80% dari pekan ke-15 ke pekan 16 di 2020.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Asep Adi Saputra, menuturkan kasus pencurian dengan alat berat menjadi penyumbang naiknya angka kriminalitas. Namun, situasi secara keseluruhan masih aman dan terkendali. Kami pun melakukan upaya preventif untuk menjamin keamanan, ucap Asep melalui konferensi pers secara daring pada Senin 20 April 2020. Kepolisian Daerah Metro Jaya mencatat peningkatan perampokan minimarket terjadi dengan memanfaatkan masa pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan PSBB. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Baik, saya akan melanjutkan materi kami kelompok 1, yaitu dampak dari meningkatnya kriminalitas akibat dari COVID-19 bagi kesehatan mental masyarakat. Pada saat COVID-19 meningkat, muncul kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi yang justru menimbulkan masalah baru di masyarakat. Banyak tindak kriminal yang dilakukan oleh napi asimilasi, seperti pencurian, disertai pemberatan pencurian kendaraan bermotor, pencurian disertai kekerasan, penjamretan, pembegalan, sampai pembunuhan. Hal ini tentunya membuat masyarakat semakin resah karena bukan hanya kondisi kesehatan mereka yang terancam, tapi juga dihantui oleh tindak kriminal yang bisa saja mengancam nyawa. Struktur sosial dalam kondisi pandemi membawa mereka ke dalam situasi anomi, yaitu situasi di mana terdapat ketenggangan dan ketidakstabilan dalam struktur sosial yang membuat individu mengalami tekanan dan akhirnya melakukan tindakan yang menyimpang, salah satunya tindak kriminal. Ketenggangan dan ketidakstabilan tersebut tentu dipicu oleh pandemi COVID-19 yang kemudian berimbas salah satunya pada kondisi ekonomi masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu cara-cara bagi individu dalam berpartisipasi dengan situasi tertentu, baik itu situasi stabil maupun tidak stabil, seperti saat pandemi. Adaptasi yang dimaksud berkaitan dengan pemenuhan tujuan masyarakat dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dalam konteks pandemi COVID-19. Tujuan masyarakat adalah bertahan hidup sampai pandemi akhir. Bagi masyarakat kelas menengah ke atas, berlaku adaptasi konformitas, yaitu tindakan untuk memenuhi tujuan dengan cara yang tidak menyimpang, misalnya dengan penggunaan tabungan atau penghasilan tetap. Namun bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, berlaku adaptasi inovasi, yaitu tindakan untuk memenuhi tujuan dengan cara yang menyimpang. Tujuan utama dari pola adaptasi tersebut pada dasarnya sama, yaitu bertahan hidup. Namun cara yang ditempuh berbeda, ada cara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan dalam nilai norma masyarakat. Tentu saja bukan keinginan napi, asimilasi maupun pelaku-pelaku lain untuk melakukan tindak kriminal. Mereka ditekan dan dipaksa oleh situasi untuk dapat tetap bertahan hidup. Apa yang mereka lakukan tidak lain bentuk adaptasi terhadap situasi pandemi, sehingga pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini tidak dapat berhenti di pendekatan hukum, yaitu dengan kembali memenjarakan mereka. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh materi berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Yakni selanjutnya adalah penanggulangan kriminalitas selama COVID-19. Faktor penyebab terjadinya tindakan pidana pencurian sebelum terjadinya pandemi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan di masa COVID-19,
Ada faktor pemutusan hubungan kerja, yakni PHK, faktor lingkungan sosial pelaku, faktor asimilasi, dan faktor lokasi yang memungkinkan dilakukannya kejahatan. Dari adanya pandemi COVID-19, sebagian warga mengalami masalah ekonomi yang cukup berat, yaitu hilangnya pekerjaan akibat pengurangan karyawan oleh beberapa perusahaan yang terkena dampak pandemi. Penanggulangan kejahatan pencurian yaitu dengan cara melakukan tindakan preventif dan represif sesuai peraturan agar mengurangi tindak kejahatan. Selanjutnya ada preventif dan represif yang akan dibacakan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya yang pertama preventif, yaitu dari fungsi BIMAS, singkatan dari bimbingan dan penyuluhan masyarakat, maupun Sabara maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal, program mengabdi dan melayani yaitu dengan Safari, Kamtipmas atau keamanan ketertiban masyarakat kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa. Selanjutnya pembinaan masyarakat melalui Polmas atau pengaktifan Polmas, serta menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dalam kejahatan begal. Yang kedua, preventif, yaitu strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek, dan melaksanakan operasi rutin serta pendekatan dan penyebaran informan dan juga pendekatan terhadap residivis. Yang ketiga, represif, yaitu menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, pembinaan secara langsung saat penyelidikan secara personal terhadap pelaku, dan memberantas penadah, serta sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak di tempat sesuai dengan SOP. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh pemateri terakhir. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi kami yang dimana kesimpulannya kriminal merupakan perbuatan ataupun perilaku yang melanggar hukum maupun norma hukum tertentu yang diterapkan oleh masyarakat kehidupan manusia seperti pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan. Kriminalitas ialah tingkah laku yang menimbulkan masalah dan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat melanggar nilai dan norma hukum, yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan kerugian bagi banyak pihak tersebut. Pelakunya sendiri dan terutama para korban dari perbuatan tersebut, kejahatan dapat dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun masyarakat. Menurut kriminolog, kriminalitas umumnya mengacu pada pelanggaran manusia terhadap norma yang berbahaya, menjengkelkan, menimbulkannya korban, dan karena itu tidak dapat ditoleransi. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sebelum terjadinya pandemi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan di masa pandemi COVID-19 adalah faktor pemutusan hubungan kerja yaitu PHK, faktor lingkungan sosial pelaku, faktor asimilasi. Cukup sekian dari saya dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh
materi yang sudah menjabarkan materinya. Alhamdulillah seluruh materi sudah kami jabarkan dari kelompok itu. Untuk teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan kami jawab. Jadi kesimpulan dari makalah kami adalah meningkatnya kriminalitas pada masa COVID-19 ini yang paling utama itu terjadi karena adanya kebijakan baru yang bernama asimilasi. Jadi asimilasi ini adalah penangguhan penahanan dari para napi. Jadi ketika napi itu keluar, karena memang banyak sekali napi-napi yang cukup, kemudian juga sedikit lapangan kerja yang bisa menerima napi dari program asimilasi tersebut, maka karena kebutuhan yang terus meningkat, jadi napi tersebut menempuh jalan yang tidak benar seperti melakukan pencurian, terus juga pembunuhan, penjabretan dan lain-lain. Jadi tentunya kita sebagai mahasiswa tentu harus benar-benar ketika kuliah dan harus selalu mengasah soft skill dan hard skill kita. Karena seperti yang Najwa Shihab pernah katakan, habiskan waktu kuliahmu untuk terus mengasah, jangan habiskan untuk terus berkeluh kesah. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, saya tutup. Nun wal kolami wa mayaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan datangnya dari diri kami sendiri. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, jangan lupa di kolom komentar. Terima kasih.